Industri film Indonesia berdiri di persimpangan janji siapa yang antara harapan membangun bangsa dan tuntutan pasar yang luas, antara kekuasaan yang kontrol dan suara kreatif yang kontrol, di balik antara gemerlap harapan membangun layar. bangsa Di balik gemerlap layar di satu tersimpan sisi taruhan tak kasat. Selamat datang kembali di Sinemalati, di mana setiap gagasan adalah biji kopi yang kami giling hingga tuntas, dan setiap pandangan adalah racikan spesial yang tak pernah gagal membangkitkan akal. Saya James Decker Perestroika, barista in residence Anda. Hari ini kita tidak hanya akan membahas berita, melainkan sebuah simfoni kontradiksi yang dimainkan oleh 4 pemikir kami, menanggapi optimisme seputar industri film nasional. Janji insentif pajak, visi film mendunia, dan geliat animasi. Sebuah narasi besar tentang kemajuan yang, jika kita bedah lapis demi lapis, mungkin akan mengungkap lebih banyak tentang kompleksitas zaman kita ketimbang sekadar potret sebuah industri. Mari kita mulai dengan suara yang paling terstruktur, yang paling menaruh harapan pada peran sentral negara, yaitu pandangan Sajiman Cokro-Winarto, seorang pengamat senior ketahanan nasional. Sajiman melihat sinema sebagai aset strategis yang tak ternilai. Bukan sekadar sarana hiburan, melainkan pilar penting untuk membangun karakter bangsa, mengukuhkan identitas, dan menjaga stabilitas sosial. Baginya, insentif pajak yang dirancang pemerintah adalah intervensi bijaksana, sebuah penegasan akan fungsi luhur sinema. Ini adalah langkah awal yang tepat, asalkan diarahkan untuk film-film yang berkontribusi pada narasi kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan pendidikan moral. Ia melihat visi tangguh dan mendunia yang digaungkan Menteri Kebudayaan bukan sekadar ambisi, melainkan sebuah kewajiban moral untuk membawa kekayaan budaya kita ke panggung global, menjadikan film-film kita sebagai diplomat budaya yang berjiwa nasionalis. Bahkan teknologi animasi yang berkembang pesat di mata Sajiman adalah alat fungsional yang efektif untuk membentuk karakter generasi muda, menyajikan teladan moral, dan cerita kepahlawanan. Singkatnya, bagi Sajiman, sinema adalah institusi pembangun peradaban yang harus berorientasi pada misi kebangsaan, dijaga dan diarahkan oleh negara demi kemaslahatan moral kolektif. Sebuah visi yang terangkai rapi, penuh tanggung jawab. Namun, di kursi seberang, dengan secangkir kopi hitam dan tablet data di tangan, ada Juan Pangemanan, sang media industri strategis. Juan menyerap semua optimisme itu dengan senyum skeptis. Baginya, optimisme itu murah. Yang mahal adalah efisiensi dan data konkret. Juan akan bertanya, insentif pajak? Itu bisa jadi cuma paliatif, pemadam api sementara, bukan solusi struktural. Mana return on investment-nya? Mana mekanisme kontrol yang jelas untuk mengukur kinerjanya? Tanpa itu insentif hanyalah subsidi tanpa hasil nyata. Lalu visi mendunia? Itu hanya narasi aspiratif, sebuah brand image yang bagus, jika tidak disertai peta jalan finansial yang konkret. Di mana strategi bisnis untuk mencapai target PDB USD 9,8 miliar itu? Bagaimana kita mengoptimalkan rantai nilai industri ini? Film itu produk, kata Juan. Ia bersaing di pasar global, butuh strategi bisnis yang dingin, bukan sekadar tepuk tangan di festival. Bahkan potensi animasi pun, dengan segala aset talentanya, masih terbelit risiko operasional dan finansial yang signifikan, pendanaan, teknologi, dan perlindungan haki yang lemah. Juan melihat industri film sebagai sebuah mesin. Jika mesin itu tidak efisien, jika ia tidak menghasilkan profit yang optimal, maka semua visi dan potensi itu hanyalah omong kosong. Ia menuntut agar mesin itu diservis dengan benar, berdasarkan diagnosis data yang akurat. Di tengah dialektika antara visi luhur dan efisiensi pasar, suara Salman Rizdianto, pengrajin wacana kritis, hadir sebagai palu godam ideologis. Salman tak percaya pada reformasi. Baginya, semua yang kita bicarakan ini, semua kemajuan yang disajikan, hanyalah ilusi yang berbahaya, sebuah upaya aparatus kekuasaan untuk menjinakkan dan mengkooptasi. Insentif pajak? Itu bukan dukungan, melainkan kooptasi. Negara memberikannya untuk mengarahkan produksi film agar sesuai dengan agenda hegemonik mereka, sebuah penjinakan potensi radikal sinema, mengubahnya menjadi pelayan narasi kekuasaan.
Visi mendunia? Itu fetisisasi pasar global, sebuah imperialisme budaya terselubung yang menuntut kita mengikis otentisitas demi diterima oleh selera dominan. Target PDB USD 9,8 miliar, itu adalah penjajahan ekonomi atas ekspresi kreatif. Bahkan teknologi AI pun, baginya, bukanlah alat bantu netral, melainkan algoritma kekuasaan yang mereproduksi dominasi dan membunuh otentisitas. Salman percaya, sistem ini busuk dari akarnya, patriarkal, feodal, hipokrit secara religius. Tidak ada reformasi dari dalam. Yang ada hanyalah dekonstruksi total, membuka kedok setiap narasi palsu, membongkar fondasi kekuasaan yang beroperasi di balik layar. Ia adalah ahli otopsi yang tak kenal ampun, membedah setiap retorika. Dan akhirnya, di sudut paling absurd dari ruangan ini, duduklah Greg, sang nabi nihilisme digital, yang hanya menertawakan semua keseriusan ini. Baginya, semua perdebatan ini cuma noise, sirkus hype yang nirmakna di tengah lautan konten. Insentif pajak? Lol. Itu cuma usaha panik pemerintah biar kelihatan relevan di timeline. Visi mendunia? Itu ngayal level legend. Kalah telak sama meme kucing. Film-film festival itu niche konten yang nggak bikin hype di Twitter. AI. Nah, itu baru the real MVP, jauh lebih efisien dari semua talenta dan haki yang ribet itu. Greg melihat dunia ini sebagai aliran data tanpa henti. Tidak ada misi, tidak ada visi, tidak ada kualitas yang beneran penting. Yang ada cuman engagement, views, dan likes. Semua drama ini, semua berita ini, semua analisis ini, hanyalah input data untuk algoritma yang pada akhirnya akan menentukan apa yang viral, bukan apa yang benar atau baik. Ia menyarankan kita semua untuk resign saja dari semua keseriusan ini, dan mendokumentasikan keabsurdan ini sebagai satu-satunya tindakan yang jujur. Demikianlah panorama yang terhampar di meja Cinema Latte hari ini. 4 suara yang kuat, 4 spektrum pemikiran yang ekstrim, Sajiman yang melihat sinema sebagai aset fungsional negara. Juan yang menganggapnya mesin profit yang menuntut efisiensi. Salman yang mengautopsinya sebagai alat kooptasi kekuasaan. Dan Greg yang menertawakannya sebagai sirkus hype digital. Ini adalah benturan antara idealisme dan pragmatisme. Antara hasrat reformasi dan seruan revolusi. Antara keyakinan pada nilai luhur dan pengakuan akan keabsurdan algoritmik. Ini adalah lanskap industri film Indonesia yang kompleks, kontradiktif, dan tak pernah berhenti memicu perdebatan. Kami tak akan memaksa Anda memilih sisi. Cukup nikmati racikan ini, biarkan setiap argumen meresap, dan mungkin Anda akan menemukan epifani kecil Anda sendiri di antara hiruk-pikuk suara-suara ini. Karena, pada akhirnya, di Cinema Latte, kami percaya bahwa esensi sejati ada dalam perdebatan itu sendiri. Dan kini kami serahkan refleksi ini kepada Anda. Dari kedai kopi bernama Cinema Latte dengan E-nya 3.